Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2022 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Keamanan Informasi. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Untuk pertama nih ada satu, yang kedua adalah Isra, yang ketiga Amelia Katika, dan keempat Tulis Anjuana Fasdini. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma T-Cipher dan algoritma manual algoritma Cipher. Untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan T-Cipher. T-Cipher ini adalah salah satu substitusi yang paling sederhana dan terkenal. Ini melibatkan pergeseran setiap huruf dalam teks biasa dengan sejumlah posisi tetap dalam alfabet. Misalnya dengan pergeseran 3, A menjadi B, B menjadi E, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan teknik enkripsi dan dekripsi teknik T-Cipher dengan menggunakan Excel. Yang pertama, P ini sama dengan 3 dan C sama dengan ciphertext. Ciphertext ini pesan yang sudah dienkripsi. Sedangkan P ini plaintext. Plaintext adalah pesan asli atau data yang pengen disampaikan. Jadi untuk enkripsi ini penjumlahan yang ditambahkan, dan sedangkan dekripsi ini penjumlahan yang akan dikurangkan. Di sini saya mempunyai plaintext 4 dan P-nya 3. Untuk enkripsinya kan 4, jadi ciphertextnya ini B ini kan di sini 6, mempunyai 6. Nah, 6 ini angka-angka yang ini itu namanya indeks. Jadi G di bawahnya kan ada 6, dan E-nya adalah 3 ini. Jadi kita tambahkan 6 ditambah 3 kan menjadi 9. Jadi nanti ciphertextnya menjadi J kayak gini dan seterusnya. Sedangkan dekripsi ini kan pengurangan angka. D 6 dan P-nya ini adalah 3. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Begitu pun seterusnya. Jadi seperti itu penjelasan dari ciphertext yang saya jelaskan. Baik, saya Neni Arisanti akan menjelaskan program kriptografi T-Cipher menggunakan bahasa Python. Nah, string memuat modul yang menyediakan berbagai kosanta yang berguna untuk pemrosesan string. Kemudian abjad string printable, yaitu mendefinisikan variabel abjad yang berisikan semua karakter printable. Kemudian fungsi encrypt. Nah, mendefinisikan fungsi encrypt yang menerima parameter pesan. Nah, selanjutnya global abjad, yaitu mendeklarasikan variabel abjad sebagai variabel global yang dapat diakses di dalam fungsi. Nah, selanjutnya key integer
input masukan key, meminta input dari pengguna untuk memasukkan nilai key dan dikonversikan ke integer. Kemudian, mendefinisikan variabel chipper sebagai string kosong untuk menampung ciphertext. Nah, selanjutnya, melakukan iterasi melalui setiap karakter dalam variabel pesan. Selanjutnya, memeriksa apakah karakter I ada dalam variabel abjad. Selanjutnya, mencari indeks karakter I dalam string abjad. Nah, selanjutnya, menggeser indeks K ke kanan sebanyak nilai K. Kemudian mengambil sisa pembagiannya dengan 100. Hal ini memastikan indeks tetap dalam rentang karakter printable. Dilanjut chipper, menggabungkan karakter pada indeks K dari string abjad ke dalam variabel chipper. Jika karakter I bukan karakter printable, karakter tersebut ditambahkan langsung ke variabel chipper tanpa enkripsi. Selanjutnya, return chipper, mengembalikan nilai chipper sebagai nilai fungsi. Nah, kemudian fungsi deskripsi, yaitu mendefinisikan fungsi deskripsi dengan parameter chipper. Global abjad mendeklarasikan variabel abjad sebagai variabel global yang dapat diakses di dalam fungsi. Key, integer input, masukkan key, yaitu melakukan input dengan menggunakan angka. Selanjutnya, mendefinisikan variabel pesan sebagai string kosong untuk menampung plain text. Sebenarnya ini sama seperti tadi ya, yaitu memeriksa apakah karakter I ada dalam variabel abjad. Perbedaannya di sini, yaitu menggeser indeks K ke kiri sebanyak nilai K. Nah, if selanjutnya, if name, yaitu memastikan kode dijalankan hanya saat file dijalankan secara langsung. Nah, ini merupakan header atau keterangan. Kemudian option, integer input, enkripsi, deskripsi, pilih option, yaitu meminta input dari pengguna untuk memilih opsi enkripsi atau deskripsi dan dikonversikan ke integer. Jika memilih opsi yang pertama, akan melakukan enkripsi. Kemudian, pesan input masukkan pesan, yaitu meminta input dari pengguna untuk memasukkan plain text. Kemudian, print, mencetak hasil enkripsi dari fungsi encrypt. Jika memilih 2, akan melakukan deskripsi. Kemudian meminta input memasukkan pesan, yaitu sebuah ciphertext. Kemudian print, mencetak hasil deskripsi dari fungsi deskripsi. Nah, kita akan mencoba yang pertama, pilih opsi yang pertama, yaitu enkripsi, masukkan plain text.
masukkan key. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut pilih opsi yang kedua. Enter, masukkan ciphertext yang ini. Enter. Nah, hasilnya sama dengan yang enkripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Riris Alfiana Prastini akan menjelaskan mengenai Excel dari algoritma kriptografi monoalphabetic cipher. Jadi di sini monoalphabetic cipher itu adalah salah satu jenis cipher klasik yang digunakan dalam kriptografi untuk mengamankan pesan dengan cara menggantikan setiap huruf dari alfabet asli atau plain text biasanya dengan huruf lain dalam alfabet yang sama. Jadi dalam monoalphabetic cipher itu substitusinya tuh dilakukan menggunakan sebuah kunci tetap, yang berarti huruf dalam pesan asli selalu digantikan dengan huruf yang sama dengan pesan terenkripsi atau yang bisa disebut dengan ciphertext itu tadi. Di sini saya memiliki Excel-nya. Jadi di sini teks yang mau dienkripsi adalah keamanan informasi. Sedangkan kunci uniknya itu berisi 26 karakter untuk dienkripsi, yakni adalah KLMN, OPQ, RSTU, VWXYZ, ABCD, EFG, HIJ. Nah, nanti ganti setiap huruf dalam teks yang sesuai sama hurufnya berdasarkan kunci enkripsinya. Jadi ini tabelnya. Yang atas ini ABCD dan seterusnya sampai Z ini merupakan huruf asli atau alfabet asli yang gak dirubah ya. Sedangkan yang bawahnya ini merupakan enkripsinya, merupakan key-nya atau kuncinya. Lalu di sini saya mempunyai ciphertext-nya ini hasilnya dari KLMN, O dan seterusnya ini. Ciphertext-nya itu adalah UOKW, KX, KX, X, X, PY, BW, CK, S. Jadi gimana kok bisa seperti ini? Itu melalui proses substitusi untuk setiap hurufnya. Yang pertama itu huruf K ini diganti menjadi U, lalu huruf E diganti menjadi O, huruf A diganti menjadi K, dan huruf M diganti menjadi W, lalu huruf A diganti menjadi K, dan huruf N diganti menjadi N, dan huruf N diganti menjadi X, dan huruf I diganti menjadi S, dan huruf N diganti menjadi X, huruf F diganti menjadi P, huruf O diganti menjadi Y, huruf R diganti menjadi B, huruf M menjadi W, huruf A menjadi K, huruf S menjadi C, dan huruf I-nya diganti menjadi S. Lalu teks hasil enkripsinya merupakan kalimat ini tadi. Nah, untuk dekripsi kita bisa menulis teks yang ingin didekripsi.
Nah, karena kita sudah mendapatkan ciphertextnya, yaitu ini, kita tinggal memasukkan saja kalimat ini atau kunci atau ciphertext lah ini. Setelah itu kita masukkan kunci unik. Kunci uniknya itu sama seperti yang awal, yakni ini. Kita masukkan saja. Setelah itu setiap hurufnya itu akan diganti sesuai huruf yang sesuai berdasarkan kunci enkripsi, namun secara terbalik. Jadi kebalikannya itu huruf U diganti menjadi K, huruf O diganti menjadi E, huruf K diganti menjadi A, huruf W menjadi M, K menjadi A, X menjadi N, K menjadi A, X menjadi N, S menjadi I, X menjadi N, P menjadi F, Y menjadi O, B menjadi R, W menjadi M, K menjadi A, C menjadi S, dan S menjadi I. Lalu hasilnya menjadi keamanan informasi. Jadi keamanan informasi itu merupakan teks hasil dekripsinya, yang sama halnya dengan plain text pertama yang kita input. Jadi kebalikannya. Oke, sekian dari saya, Riris Alfiana Frastini. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Amalia Kartika, akan menjelaskan codingan untuk monoalphabetic cipher code. Terlebih dahulu kita akan mengimport string. Baris ini mengimport string modul dari perpustakaan Python. Salah satunya digunakan dalam kode string ASCII lowercase. Lalu, di sini kita memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah enkripsi, lalu dekripsi, dan main. Pada fungsi enkripsi, fungsi enkripsi tersendiri berfungsi untuk menangani proses enkripsi atau mengonversikan informasi menjadi kode rahasia dengan cara menganjurkan untuk kunci unik, berfungsi untuk mencetak pesan yang meminta pengguna untuk memasukkan kunci unik berisi 26 karakter, lalu membutuhkan input pengguna dan menyimpannya dalam key variable. Lalu mencetak karakter yang diganti, dan alfabet huruf kecil dari A sampai Z, dan garis vertikal dengan panjang 26 yang berfungsi untuk menciptakan pemisah visual. Dan yang terakhir adalah mencetak kunci enkripsi yang disediakan pengguna. Selanjutnya, mengulangi setiap karakter ciphertext dalam teks masukan. Untuk setiap karakter ini diulangi dengan huruf kecil, string ASCII lowercase. Jika ditemukan kecocokan antara karakter saat ini dan huruf dalam alfabet, maka karakter dalam teks masukan akan diganti dengan karakter yang sesuai dari tombol. Pernyataan break ini memastikan bahwa loop atau perulangan dalam hanya melakukan iterasi satu kali. Setelah kecocokan ditemukan, hal ini karena setiap karakter dalam teks biasa harus dipetakan ke satu karakter dalam kunci. Dan terakhir yaitu mencetak teks terenkripsi, menggabungkan karakter dalam ciphertext daftar yang dimodifikasi menjadi string menggunakan join. Fungsi return teks terenkripsi. Selanjutnya adalah fungsi dekripsi. Berfungsi untuk bertanggung jawab dalam proses dekripsi atau proses mengonversi ciphertext kembali ke teks biasa atau plain text. Struktur dekripsi ini mirip dengan fungsi enkripsi, dengan menganjurkan untuk kunci unik mencetak pesan yang sama seperti saat enkripsi untuk meminta kunci dekripsi. Lalu dibutuhkan input
user dan menyimpannya ke dalam key variable. Lalu mencetak karakter atau informasi yang sama untuk enkripsi memberikan referensi visual untuk dekripsi. Logika deskripsi mencerminkan proses enkripsi dengan mengulangi karakter dalam ciphertext dan kunci enkripsi untuk menemukan kecocokan, mengganti karakter ciphertext dengan nilai yang sesuai dari alfabet huruf kecil. Dan yang terakhir adalah menggabungkan karakter dalam ciphertext daftar yang dimodifikasi menjadi sebuah string. Mencetak your decrypted is diikuti dengan teks yang didekripsi. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi main. Fungsi main ini berfungsi sebagai titik masuk untuk program. Yang pertama adalah mencetak judul monoalfabet kelompok 4, lalu mencetak plain text, dan dibutuhkan input pengguna dan menyimpannya dalam MSG variable. Mencetak pesan plain text diikuti dengan teks masukan, menginisialisasi flag variable ke 0, memasuki loop atau perulangan yang berlanjut hingga pengguna memilih untuk keluar. Pilihannya adalah choice sama dengan 0. Di dalam loop, mencetak menu dengan opsi enkripsi tekan 1, dekripsi tekan 2, dan keluar tekan 0. Dibutuhkan pilihan pengguna sebagai bilangan bulat menggunakan integer input. Jika pilihannya adalah 1, enkripsi mengubah pesan masukan MSG menjadi daftar karakter ctext. Memanggil fungsi enkripsi dengan ctext sebagai masukan meneruskan pesan untuk enkripsi. Teks terenkripsi disimpan kembali dalam format ctext. Ini menetapkan flag ke-1 untuk menunjukkan bahwa enkripsi telah dilakukan. Selanjutnya kita akan mencoba run codingan ini. Plain text di sini kita akan mencoba keamanan informasi. Lalu pilih 1 untuk enkripsi. Untuk kunci unik 26 karakter ini akan kita masukkan dengan huruf K. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Akan menghasilkan enkripsi seperti ini. Selanjutnya kita akan pilih nomor 2. Untuk kunci Unix ini kita akan menggunakan kunci Unix yang sebelumnya. Dekripsinya yaitu keamanan informasi. Lalu tekan 0 untuk keluar. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.